Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, pada kesempatan ini saya akan coba untuk memberikan tutorial terkait dengan bagaimana membuat konten perkuliahan di e-learning Universitas Airlangga atau yang biasa kita kenal dengan Aula ya. Oke, kita akan masuk ke Google Chrome kalau di browser saya. Oke, kita coba cari e-learning. Oke, di situ sudah ada e-learning owner ACD. Oke, ini adalah induk dari e-learning. Karena nanti di dalamnya di sini ada beberapa semester ya, ada semester ganjil genap 18-19, kemudian ganjil dan genap 19-20, sementara untuk yang 20-21 masih belum ada. Jadi sementara kita akan pakai yang paling baru, yaitu semester genap 19-20 yang barusan kemarin. Kita klik di semester genap 19-20, kemudian kita masuk ke akun kita. Oke, di sini ada beberapa perkuliahan yang saya ampu bersama dengan kolega, ada banyak. Saya akan coba pakai yang tidak terlalu banyak isi. Ada teori antriannya. Oke, kita klik sebelum masuk ke edit pengeditan, kita aktifkan dulu turn editing on. Ini adalah sesuatu yang awal, sesuatu yang awal. Mungkin bagi kita ini sesuatu yang remeh, sepele, yang simple, yang biasa saja, tetapi bisa jadi ini menjadi sesuatu yang useful bagi orang lain yang belum biasa gitu ya. Baik, di sini akan saya berikan bagaimana memanage perkuliahan supaya akan terlihat bagus di tampilan mahasiswa ya. Yang pertama kita perlu lihat adalah ini di awal pasti ada ini, ada edit, kemudian add an activity or resource, kemudian di sini ada add weeks. Oke, jadi yang pertama kali sebelum ada konten macam-macam pasti ada 3 hal ini. Nah, yang paling atas ini kita pakai untuk memberikan summary of general. Secara defaultnya adalah general, tetapi ini bisa kita ganti dengan custom. Kita ganti dengan misalkan ini tadi adalah mata kuliahnya, kita sesuaikan dengan ini aja. Ini adalah teori antrian. Oke, jadi kita kasih misalkan ini nama sectionnya adalah teori antrian. Oke. Kemudian jadi ini merupakan deskripsi secara umum dari mata kuliah kita gitu ya. Di ini misalkan kita kasih summary-nya adalah ringkasannya adalah misalkan mata kuliah ini. Oke, ada deskripsi yang lain misalkan terkait dengan teknis perkuliahannya. Jadi misalkan secara teknis perkuliahan ini. Oke, ini summary singkat terkait dengan teori antrian. Oke, ini kita biarkan default, kita shift change. Oke, kemudian terkait dengan mata kuliah ini secara awal sebelum masuk ke konten ada beberapa yang mungkin perlu kita masukkan, diantaranya adalah kontrak perkuliahan ya, kita add an activity di sini, masuk di bawahnya teori antrian ini. Karena itu berupa file, maka kita ambil yang berupa file resource-nya. Setelah klik file, kemudian add.
Kemudian di sini kita kasih namanya yang muncul di tampilan course nanti. Misalkan ini adalah kontrak perkuliahan ya, kontrak perkuliahan. Oke, deskripsinya saya kira udah tidak perlu diberikan. Kemudian filenya yang mana, kita select file, bisa select di sini. Ini ada beberapa pilihan. Ini recent file, ini adalah file-file yang sudah pernah kita upload barusan. Saya ada beberapa. Nah, kemudian misalkan kalau kita belum pernah ngupload, maka kita klik yang bawah upload file, kemudian kita pilih dari folder yang kita punya di laptop. Oke, choose file. Oke, misalkan ini ya, Bapak Ibu bisa cari di posisi mana mata kuliah yang Bapak Ibu ajar, cari di folder mana, kemudian nah kebetulan saya tadi pernah ngupload dan otomatis diarahkan ke terakhirnya folder ini ya. Misalkan ini kontrak simulasi, nah apalah ini sebagai contoh saja. Oke, nah seperti ini sudah otomatis masuk. Kemudian ini save as ini kita akan tuliskan kalau kita menyimpan ini dengan nama yang berbeda. Oke, kita biarkan upload this file. Oke, kita tunggu beberapa saat. Nah, ini sudah masuk. Kemudian oke, kita biarkan default yang lain. Kita save and return to course. Oke, sudah masuk di sini. Oke, berikutnya di dalam penugasan ini Bapak Ibu kasih tugasnya secara kelompok. Nah, bisa juga ditambahkan di sini, misalkan penugasannya secara kelompok, kemudian kita bagi sejak awal, bisa kita tambahkan di sini. Misalkan filenya untuk tugas kelompok, nah, bisa saja ditambahkan, misalkan baik ini misalkan oke, tugas kelompok atau kelompok mahasiswa. Oke, kemudian kita ambil filenya untuk file pengelompokan mahasiswa. Misalkan kalau saya ada pembagian tugas ini ya, misalkan ya ambil aja lah, misalkan ini file Excel terkait dengan list pembagian tugas. Oke, saya upload, tidak usah di save as, biarkan saja. Oke, ini jadi pembagian tugas. Oke, saya sesuaikan. Oke, saya kasih pembagian kelompok mahasiswa, gini aja lah ya, pembagian kelompok intinya. Oke, yang lain kita biarkan default, kita save and return to course. Oke, di keterangan secara general, secara global untuk mata kuliah yang kita ampu, katakan teori antrian, saya kira cukup dengan keterangan seperti ini. Ada deskripsi atau summary, kemudian ada kontrak perkuliahan, ada mungkin pembagian kelompok, atau mungkin Bapak Ibu ada sesuatu yang lain yang perlu ditambahkan, ya bisa di add an activity ya. Oke, nah kemudian berikutnya, setelah kita memberikan keterangan terkait dengan mata kuliah kita, berikutnya kita setting untuk pembagian per minggunya. Jadi biar terlihat
bagus di tampilan mahasiswa. Jadi konten-konten yang akan kita tampilkan nanti itu perlu kita berikan room sendiri. Jadi untuk minggu ke-1, minggu kedua sendiri, minggu ketiga sendiri, dan seterusnya. Oke, berarti kita akan add weeks di sini, kita tambahkan minggu, kita klik, kita tambahkan sebanyak berapa minggu. Nah, ini otomatisnya 1, bisa kita tambahkan sebanyak berapa, misalkan misalkan ada 7 minggu sebelum UTS, kita add weeks. Nah, nanti akan ada settingan seperti ini. Oke, di tiap-tiap, ini masih based on tanggal. Selanjutnya, biar lebih mudah dan lebih enak melihatnya, kita ganti ini, kita klik yang gambar pen, jadi edit week name, kita edit namanya. Kita tidak usah based on tanggal, kita kasih nama aja, misalkan huruf besar minggu ke-1. Setelah itu enter when finished, jadi ketika selesai ya kita enter. Berubah. Dan terakhir minggu ke-7 sebelum UTS. Kita set seperti ini. Kalau Bapak Ibu tidak mau memasukkan minggunya sebanyak 7 minggu, ya enggak apa-apa, kita masukkan satu persatu aja. Jadi kita add weeks-nya, kita kasih numbernya 1 saja. Ini nanti nambahnya adalah satu persatu, jadi per minggu ya. Nah berikutnya nanti adalah Bapak Ibu memasukkan konten untuk tiap-tiap minggu. Jadi minggu ke-1 nanti di sini ada warna hijau ini, tanda plus, add an activity or resource. Jadi kita bisa tambahkan di sini nanti terkait dengan materinya itu bisa Bapak Ibu upload dalam bentuk file boleh, atau dalam bentuk video pembelajaran yang dikoneksikan ke YouTube boleh. Kemudian di sini bisa ditambahkan assignment, penugasan, bisa ditambahkan dengan misalkan video conference pakai Big Blue Button BBB yang sudah difasilitasi oleh Aula, atau Bapak Ibu bisa kasih link untuk video conference pakai Zoom yang Bapak Ibu punya, atau linknya Google Meet yang Bapak Ibu punya. Nah, nanti bisa dimasukkan di masing-masing minggu ini ya. Nah, untuk memasukkan konten per minggunya nanti Bapak Ibu bisa lihat di tutorial series yang kedua. Saya kira untuk setting pembelajaran di Aula untuk mengawali memasukkan konten di perkuliahan Aula, saya kira cukup sampai di sini. Demikian yang bisa saya sampaikan, semoga ini menjadi bermanfaat bagi Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.